Oke bosku, kita lagi menuju ke peternakan. Kita mau makan-makan dulu sama karyawan di peternakan. Kita berbagi dulu ya bosku, supaya rezeki ini makin bertambah, usaha makin lancar. Saya ditemani hari ini sama Mas Ibnu Umar Soleh. Oke. Teknisi peternakan dan animal health. Horas menjuah-juah kita ke Rina. Oke. Saksikan terus ya bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel ini bosku, supaya bosku bisa mendapatkan info-info terbaru dari dunia peternakan. Semoga bisa menunjang usaha bosku lebih baik lagi. Oke bos. Kita hari ini lokasinya di Padang Cermin bosku, yaitu jalan ke Bukit Lawang. Ya, alamnya juga bagus ya di sini bosku. Ini adalah lahan milik negara PT PN 2. Ya. Padang Cermin. Hari ini saya kenalkan dulu ya. Ini namanya Mas Ibnu. Ya, kameramen kita ini adalah teknisi peternakan Nubion. Nah, ini namanya Mas Ibnu. Dia bagian teknisi. Misalnya kalau ada gas olek yang rusak, kompor, pemanas gas, ini ahlinya. Ya. Kalau ada jarum suntik, bandar kan sering nyuntik ini. Nah, kalau ada yang alat suntiknya nggak pas takarannya, ini ahlinya, teknisinya. Ini bagian teknisi. Kalau saya bagian kesehatan hewan dan konsultan, ya. Nama saya Rido. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu udah sering melihat saya sini. Di sini lah tiap sore, biasanya beberapa kali sore lah sering ngumpul sama bos. Dan untuk saat ini dan ke depan, bos kita, pimpinan, owner juga mempercayakan untuk bermitra untuk mengontrol peternakan di ternak kita di sini. Ya. Jadi acara hari ini nggak boleh ada yang ngantuk ya, karena ini masih TV nih. Jadi nanti Bapak Ibu kita lakukan dulu pertemuan seperti ini untuk kita saling berbagi, bertukar pengetahuan, pengalaman. Jadi beternak sekarang dengan beternak dulu itu berbeda. Memang beternak dulu ayam juga yang dipelihara, sekarang ayam juga, tapi caranya berbeda. Saya mau kasih tahu 2018 Januari itu dipakan dulu ya Pak, dipakan ayam itu tidak ada lagi antibiotik. Ya. Dulu 2018 ke bawah, 2017 Desember sampai tahun-tahun sebelumnya itu dipakan ayam, setiap ayam makan itu ada antibiotik grup promotor namanya.
Artinya ada pengontrol bakteri di dalam usus ayam. 2018 Januari itu tidak ada lagi, nggak ada lagi. Jadi kalau nggak ada antibiotik di pakan ayam, berarti ayam gampang apa? Gampang sakit, itu udah pasti. Jadi kalau gampang sakit, berarti yang harus diperbaiki apa? Manajemennya, cara peliharanya, itu yang harus diperbaiki. Makanya 2 tahun terakhir pelihara ayam tidak gampang, banyak masalah. Nah makanya saya sekarang mengedukasi, satu, karena tidak ada antibiotik growth promotor, sekarang di anak ayam kita akali. Kemarin kan ada datang mesin molen ya, dia udah datang mesin molen, itu kita antarkan ke sini sama supir Medion kemarin. Itu gunanya untuk begitu ayam masuk umur 1 hari ya Bang Heru. Nah, Bang Heru kan jaga anak ayam umur 1 hari, itu wajib harus dicampur yang pakai yang ada obat herbal itu ya. Nah, itu obat herbal, bukan jamu ya. Beda fitobiotik herbal dengan jamu, tahu apa? Kalau jamu dia nggak ada takaran, dia tidak ada dosis, dia nggak ada ujian, ya. Dia kirologi namanya. Kirologi tahu ilmu dikira-kira. Nah, tapi kalau fitobiotik dia terstandar, itu dari ekstrak tumbuhan juga. Nah, jadi dari umur 1 hari sampai ayam ini awal menelur itu harus dicampur terus ya. Iya. Jadi pencampurannya harus benar. Caranya gimana? Molennya dihidupkan dulu, dimasukkan pakannya, udah jalan, baru dituangkan obat sedikit-sedikit supaya dia homogen, rata. Itu dari 1 hari sampai dia bertelur itu wajib harus dikasih. Kalau enggak nanti banyak masalah. Nah sekarang kan ayam kita seringnya kan pilek di sini. Nah pilek beda lagi. Ini kan untuk pencernaan, coba lihat itu kan kotorannya berkumpul. Berarti dia pencernaannya bagus. Kalau dia masih pilek berarti ada yang salah. Yang salahnya apa? Ayam ini kalau dia di sudah kandang ini, itu dia malam hari Bang Heru ada kasih makan, ada kan? Nah itu kuncinya. Jadi ayam kalau malam hari jam 6:30 kan udah gelap, udah mati lampu. Kalau bisa nanti jam 8 begitu tunjuk lampu, ayam kan udah kelihatan bugar tuh, diserahin makannya. Jadi kalau ayam makan malam, ususnya nggak masuk angin, nggak kembung dia. Nah jadi kekuatan ayam lebih kuat. Itu satu untuk anak ayam ya Bang Heru ya. Terus kalau dia ada bengkak sakit, dia harus dipisah di satu kotak, dia dipisah nanti disisip sama mandor kita ya. Nah yang nanti yang nuntiin disisip itu untuk anak ayam. Yang waktu kandang baby box kemarin 1 periode kita udah kasih tahu ya Bang ya teknisnya. Jadi sekarang kita mengikuti kemauannya ayam, bukan kemauan kita. Kalau pengap di dalam harus buka tenda, kalau dingin dia harus tutup tenda. Jadi kemauan ayam yang diikuti, bukan manajemen kita. Dulu kan enggak, bukan di sini aja, semua peternakan kayak gitu. Jam 5 karyawan pulang, nanti yang jaga malam jam 7 kan harus balik. Jam 5 tutup semua, hidupkan kompor sampai jam 7 baru datang. Itu 2 jam ayam itu kekurangan oksigen. Karena gas ini Pak, gas ini kan metan ya, CH4. Jadi kalau dia dipanaskan dia mengeluarkan karbon. Jadi dia ngisap karbon. Sama bapak-bapak duduk kayak gini di belakang knalpot, ya kan? Di belakang knalpot kereta. Jadi coba duduk situ. Mana tahan? Nah sama gas juga begitu. Dia hasil pembakaran itu oksigennya nggak ada. Nah jadi itu menyebabkan ayam awalnya itu penyakit pernapasan dari situ. Nah kemarin kita udah kasih caranya. Bos juga sampai nginap loh itu bos kan, untuk meyakinkan itu betul-betul dilaksanakan. Nah itu untuk kandang ayam yang berbiko. Kandang ini udah saya tunjukkan tadi. Kemudian yang waktu pindah ke kandang besar, nah inilah hasilnya kan mau dipetik kan kandang besar. Kalau kita udah bagus pelihara baby box sama kandang ini, hasilnya kan harusnya lebih bagus juga di kandang petelur. Jadi kandang petelur kemarin saya ada perhatikan, yang sudah berlalu, yang salah sudah nggak masalah lagi, kita nggak mau bicarakan itu. Tapi yang ke depan ini harus dilaksanakan. Satu, kayak pembuangan air nipple ya Bang ya, tadi udah diskusi juga sama abang kita. Nipple itu siang hari ataupun sore itu harus dicopot ujungnya, memastikan tidak terlibat dan memastikan air ada. Nah, itu tujuannya. Satu lagi tujuannya untuk membersihkan nipple itu yang kerak di dalamnya, keluar lumutnya ataupun sampah-sampah tanah di dalam itu keluar. Itu wajib tiap hari harus dibuka. Kita pastikan, lihat airnya mengalir lancar, berarti ada airnya. Nah, kenapa nipple kan kita nggak tahu ada air atau enggak ya. Ayam masuk air, rupanya airnya kosong. Jadi kalau kita buka siang hari jam 2 atau sore sebelum pulang, kita pastikan kalau airnya keluar berarti kan terisi. Nah, jadi kita harus pastikan itu. Jika keluar airnya ditutup lagi. Berarti kita pastikan nipple-nya
berjalan maksimal. Itu satu. Terus yang kedua, kalau ada ayam di satu kotak itu mati, kita harus cek juga nipelnya jalan nggak. Dia mati karena nggak minum atau kenapa? Terjepit kah atau memang ada penyakit. Nah, tuh, jadi anak kandang yang pelihara itu yang paling tahu duluan. Itu satu. Terus yang kedua, saat menyisip ayam kan pindah tuh. Ayam paling tidak bisa dipegang satu kaki. Nah, ini banyak, bukan ternak kita aja, semua yang kerja ternak. Ini abang ini saya kenal lama, ini sahabat ternak, ya. Ya kayak gitu juga kan. Tapi terakhir kita benahi lagi udah bagus. Begitu ternak di sahabat ternak udah bagus, abang ini keluar, dia pindah ke sini. Ya bang ya, nggak apa-apa. Saya terkejut juga tadi. Saya udah kenal lama di sahabat ternak. Jadi mindah ayam Bapak Ibu itu tidak boleh dipegang satu kaki dan ditenteng ke bawah, nggak boleh. Ayam mindahnya kalau nggak repot, nggak mau satu-satu, dia ayam dikeluarkan itu pegang kaki dua, dia seperti ini, kepalanya di atas, harus, itu wajib. Kalau ayam dalam telur ya Bu, kalau dipegang dibalik satu kaki, ini kan kepalanya begini ya, nah, kakinya kayak gini, satu kaki kita pegang. Itu indung telurnya itu gampang jatuh ke rongga perut. Jadi begitu dibalik, itu indung telur jatuh ke rongga perut. Jadi ayam ini bisa nggak bertelur. Kalau dia bertelur, besok ibu bapak kalau nggak percaya perhatikan, telurnya itu dia kayak ada ovalnya di atas. Telur bulatnya, dia di atasnya putih, udah ada kesat-kesatnya di atas. Itu menandakan ayam habis dipindah, stres. Nah itu karena dia nggak jatuh indung telurnya. Kalau dia jatuh, dia nggak bertelur lagi. Makanya kalau dibedah itu kayak keju, besar tinggi. Ada telurnya nggak bisa keluar. Penyebabnya itu pecah satu, numpuk yang lainnya di dalam. Pernah lihat ya, waktu di bungkul perutnya itu telurnya nggak bisa keluar, ya. Nah itu penyebabnya. Jadi mindah ayam nggak boleh ditenteng 4 ekor, 5 ekor, satu-satu nggak bisa lagi, ya. Nah itu menyebabkan nanti produksi nggak bisa naik, nggak bisa tinggi. Memang dia nggak terasa waktu itu, tapi seminggu, 2 minggu lagi pasti. Saya bilang kayak gitu karena itu penelitian saya dulu. Jadi ayam itu sengaja saya bikin kayak gitu, itu saya teliti selama 3 bulan. Ya, itu nggak kerjaan kan. Tapi yang saya bilang ini fakta sesuai hasil penelitian. Oh berarti ini berpengaruh. Nah jadi kalau jatuh, terbayang ya, kalau ada yang bedah itu kan ada kayak butiran anggur. Jadi kalau dia tenteng butiran anggur itu yang mau jatuh ke tempat saluran telur itu jatuhnya kalau nggak perut, makanya berpoli di situ. Ada dia nggak bisa menelur lagi, nyumbat dia jadinya karena pecah. Nah karena pecah, polinya masuk, timbulah itu kayak keju ya di dalam. Nah, itu nggak boleh, itu pantang sekali. Jadi mindahin ayam, pangkal kaki dua-dua harus dipotong kayak gini. Nggak mau Pak, repot sekali dari ujung ke ujung karena kita kan ini jauh kan, nah jauh. Nah jadi kita harus pakai keranjang ayam. Keluarkan dulu saya satu, pakai keranjang ayam, nanti baru sekalian ikat. Nah, jadi itu harus dibantu 2 orang, ya. Tuh. Terus yang untuk air sama mindah ayam. Terus yang ketiga untuk ayam petelur ada jenggernya yang kecil yang dia patutnya peang ataupun nggak normal, kurus kecil, itu harus dipisahkan. Sudah dipisah, kasih tahu mandor atau kasih tahu adminnya, itu harus diakhir, ya. Itu harus masuk kategori akhir. Jadi nanti adminnya melaporkan dari barak 8 misalnya. Sudah diidentifikasi, sudah dipisahkan ayamnya, ada 100 ekor yang tidak bertelur contohnya. Itu kasih tahu bos. Bos ini mau diakhir, mau dijual atau macam mana? Karena kemarin diskusi sama bos itu harus diakhir. Karena dia numpang makan itu 100 ekor itu sekitar 12 kilo sehari. Kita ngasih dia uang aja. Itu udah berapa itu uangnya? Nah, udah hampir 100.000 kasih yang 100 ekor loh. Kalau ada 1000 ekor, satu farm kita nggak telur, ya berarti kita buang uang untuk dia kasih makan ayam tapi nggak ada hasilnya. Nah, jadi yang kecil-kecil jenggernya ya apa bisa kasih laporan. Jadi yang kerja kasih laporan sama adminnya. Ini ayam saya sortir nih, ada nih yang jelek mau dibuang apa terserah. Karena nanti kalau itu udah dibuang, pembaginya kan jadi sedikit, persennya baru bisa naik. Kalau nggak persennya gitu-gitu aja, 80-an nanti, gitu ya. Nah, itu yang untuk seleksi ayam. Terus yang ketiga, makan ayam ya Bu ya, makan untuk ngasih makannya, pakannya kan udah ada itu jadwalnya, udah tentukan jam segini, itu harus betul-betul merata. Ya, karena kita minum tadi udah pakai nipel, yang saya pesankan nipelnya airnya dibuang, ya harus rutin tuh, tiap hari harus dibuang. Oke, itu untuk yang ayam petelur.
sejauh ini dari yang saya sampaikan, yang pelihara anak ayam, yang pelihara kandang mini sama kandang besar, masing-masing boleh tanya ke saya apa yang kira-kira perlu ditanyakan, yang perlu kita diskusikan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Pak, ini kemana Pak? Yang ini gimana? Nah, gitu. Ada Bu yang mau ditanyakan? Sekarang kan sama kosan wajib kalau sekali pagi itu datang ke ngecek pakan. Karena kan pakan di setiap barang ada yang sisa, itu gimana itu Mas? Ada yang pakannya sisa, pakan semalam sisa gitu. Oh, pakan yang semalam sisa? Iya, kadang ada yang diambil kan suruh buang, karena udah bau gitu. Tapi kami langsung tumpuk aja kasih itu, karena kami habiskan juga. Itu gimana itu Bang? Oh, kalau bos pesannya itu harus Habiskan dulu. dihabiskan dulu baru kasih makan yang baru. Iya, itu pengaruh sama ayam. Enggak, nah jadi pengaruhnya sehari 2 hari pasti pengaruh. Bagus, itu pertanyaannya. Makan 110 gram 1 ekor. Kita kasih makan, besok masih sisa, tebal dia. Berarti kondisi ayam tidak fit, makannya nggak habis ya. Jadi caranya itu, kalau yang bagus, dia pakannya harus ditarik itu semua, itu kasih ke ayam tua balik, kasih balik. Tapi kalau tidak, itu harus diserak balik sampai dia habis, terus makannya dikurangi jatahnya. Nah, jadi besok nggak berlebih lagi, pasti nggak berlebih, tapi produksinya pasti turun lusanya, ya. Jadi itu dibilang. Jadi pakan ayam jangan sampai menumpuk. Kalau dia hari ini jam 7.15 kita masuk, makannya masih banyak, masih tebal di tempat talam pakannya. Berarti makannya harus dikurangi jatahnya hari itu. Biasanya makannya 9 sak misalnya, dia harus kasih 8 dulu, coba tes. Besok masih sisa sedikit lagi, turunkan lagi, ya. Berarti begitu pakan ayam udah turun, cepat lapor sama mandornya. Nanti biar dicek apakah kasih vitamin, kasih obat, atau diinjeksi, disuntik ayamnya, ya. Jadi jangan ditumpuk lagi 110 gram per ekor jatahnya, ditumpuk, dimasukin situ terus nanti numpuk berjamur ya. Nah gitu. Itu sering kayak gitu ya. Jadi kita nggak harus ikuti SOP. Misalnya makan ayam harus segini, jatah segini, harus habisan nggak bisa. Ya. Takut dimarahin nanti. Oh ini peliharaan nggak benar. Jangan, nggak boleh takut. Jadi kalau berlebih justru itu yang baik. Jadi itu betul, bagus Bang yang Bang sampaikan. Saya mau sampaikan terakhir itu pesan moral ya. Jadi kalau bekerja nih Bu, itu jangan pernah takut ya. Ini kan makhluk hidup ya. Yang penting Bapak Ibu bekerja itu sudah sebaik mungkin. Itu dia kuncinya. Kalau masalah ayam nggak habis makan, terus jangan takut dulu nanti bos marahi kamu nggak serak, kamu nggak ini. Jangan takut, makanya masalahnya nanti pas numpuk, udah masalahnya berat baru dikorek-korek terakhir. Oh masalahnya dari sini, sebetulnya udah lama kejadian tapi didiamkan. Jadi kalau ada masalah cepat hari itu juga harus kasih lapor ke adminnya, ya. Nggak mungkin dimarahi yang kerja kalau cepat lapor, ya. Nggak mungkin karena kita mengasih tahu ayamnya nggak selera makan. Nah, itu bukan pekerja lagi yang memikirkan. Nah itu nanti bosnya nanti udah lapor mandor, admin, apa yang perlu lakukan, tambahkan vitamin kah atau disuntik semua, itu beda lagi. Yang penting kalau nggak habis makannya jangan dipaksakan dihabiskan, ya. Kasih laporan, makannya hari ini segini gitu, ya. Ada lagi? Itu bagus itu tanyanya. Ada lagi, Bang Kyong? Saya mau tanya Bang. Hah? Enggak? Bawa aja mandor ini. Mandu. Putih semua rambut mandor. Nggak ada ya yang mau ditanya? Ada. Nggak ada? Ada nggak? Nah. Ya Bang Heru, jaga anak ayam ada yang mau tanya? Sering jumpa. Oh sering jumpa, iya sering jumpa. Nah, ya paling pesannya Bang Heru itu malam makan ayam harus di ini ya. Iya. Kalau ada yang bengkak dipisahkan segera. Paling itu saja Pak. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada saran lagi, saya nyampaikan tadi yang kunci-kuncinya saja ya Pak ya. Terus terakhir saya menyampaikan bekerjalah dengan sebaik mungkin ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita kalau bekerja sesuatu pekerjaan kita laksanakan juga, tapi kita mengeluh itu nggak ada gini. Mau dia profesinya apa, mau kerjanya di bidang apa, dimanapun dia berada, kita melakukan juga, kita masih sibuk, tapi kita ngeluh. Ini udah umum ya.
saya ini ketemu kan banyak orang nih, ya di kantor juga saya banyak orang. Bukan saya nggak pernah mengeluh, bukan. Tapi kalau kita mengeluh merubah keadaan tuh nggak masalah. Yang misalnya ini mandornya datang ngomel aja tiap hari kan gitu, ya kan? Artinya pokoknya ada aja yang salah kan gitu. Nggak usah. Jadi bekerja walaupun misalnya bidang kita pelihara ayam, ya kerjakan aja semampu kita. Ada masalah kasih tahu. Ya jangan ngeluh. Gaji segini, kerjaan begini, ya nggak cocok keluar kan gitu. Nah jangan tersinggung ya. Ini maksudnya kita lakukan juga pekerjaan nitip hari, tapi kita mengeluh. Bukan saya menceritakan Bapak Ibu, enggak, semua banyak orang sana. Tempat kerjaan saya juga ada kayak gitu. Dia tiap hari kita ketemu nih kayak gini, tapi mengeluh aja. Saya gaji kurang ini itu ya kan, tapi dia tetap kerja juga, ya kan? Nah itu nggak usah. Jadi kita mengeluh, tapi mengubah keadaan itu nggak masalah mengeluh, ya. Nah, contoh ada nanti mengeluh di ternak si anu enak kerjanya. Coba sama, ya. Kadang kita melihat orang di tempat lain itu enak, tapi bagi dia menilai kita juga enak karena kita nggak pernah ke sana, ya. Kalau saya tiap hari kan ternak yang berbeda, Bu. Hampir 90% di Ularang itu saya masuki semua ternak. Saya jadi konsultan kesehatannya. Jadi saya tahu, ya. Sama, kalau bekerja di peternakan ya sama kerja di ternak, ya. Nanti kalau saya bilang di sini yang paling enak, ibu-ibu nanti mungkin nggak percaya, ya. Udah enak, bos saya aja santai, ya kan? Bos sama bos besar di sini sore-sore. Coba tempat lain jangan harap bisa begitu, ya bang ya. Nah jadi udah paling enak. Jadi jangan lihat lagi sana, oh tempat si anu nggak begini, aturannya nggak begini. Salah Bu, kita karena belum pernah ke tempat orang. Coba pergi ke sana, mungkin nggak tahan juga. Nah gitu, ya. Paling itu saja Bapak Ibu, bekerjalah sebaik mungkin, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan, di lain waktu saya akan datang lagi, ya kita berbagi lagi ya sama di sini, santai aja. Ya. Kalau sama saya orangnya nggak kaku, sama kayak bos kan, nggak santai dan nggak kaku kali orang. Setelah ini saya akan bagikan ya, nih Bu ya, nanti dipakai ya. Nah setelah ini saya bagikan satu, nanti kita foto bersama untuk laporan saya ke kantor, ya. Oke, kita nanti ini serah terima dulu sama ini bos ya. Mas, masih on itu ya? Takutnya nggak dipencet Bu. Iya, takutnya juga ini aja. Nggak dipencet apanya on. Ya bang ya, sini saya minta foto dulu dari sini Mas Ino, dari sana. Mas. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. You've been a good friend. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.